Selanjutnya itu ada seksi namanya seksi perlengkapan ya. Jadi seksi perlengkapan ini jelas dia adalah orang-orang yang menyediakan apa saja sih yang dibutuhkan saat akan melaksanakan pameran atau saat sebelum melaksanakan pameran. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan, mungkin butuh meja, mungkin butuh papan dan sebagainya. Ini menjadi tugas dari seksi perlengkapan. Jadi ini membantu semua seksi yang lainnya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan saat pelaksanaan pameran berlangsung atau bahkan tersebut. Yang ketiga ada seksi konsumsi. Nah ini juga nggak kalah penting nih. Konsumsi itu jelas menyediakan mungkin makanan bagi para panitia atau tamu undangan, yang ini menjadi tugas seksi konsumsi. Atau bahkan jika memang dalam sebuah kegiatan tersebut menyediakan konsumsi untuk pesertanya, mungkin sekedar air minum dan sebagainya, ini menjadi tugas seksi konsumsi. Nah, yang selanjutnya ada seksi yaitu seksi dokumentasi. Jelas seksi dokumentasi ini mengabadikan setiap hal yang berlangsung di dalam sebuah pameran seni rupa. Itu menjadi tugas dari seksi dokumentasi. Jadi seksi dokumentasi ini tidak hanya mendokumentasikan, tapi mungkin bahkan juga dia memiliki tugas untuk mempublikasikan, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun saat setelah melaksanakan pameran seni rupa. Kemudian ada seksi lagi namanya seksi perlengkapan. Oke, seksi perlengkapan lagi. Seksi keamanan. Ya, seksi keamanan ini memiliki tugas jelas menjaga ketertiban selama proses berlangsungnya kegiatan pameran seni rupa tersebut. Dan yang terakhir itu ada seksi acara. Seksi acara itu jelas dia yang bertugas saat acara tersebut dilaksanakan. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke proposal pameran dalam sebuah pameran seni rupa, tentunya kalian juga harus menyiapkan bahwa ada ruangan tersendiri untuk bagi para panitia, di mana ruangan tersebut nanti bisa digunakan saat briefing atau saat kegiatan rapat nanti. Jadi memang harus menyediakan ruangan khusus bagi para panitia untuk dia mungkin rapat, briefing dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas terkait proposal pameran seni rupa. Oke, berbicara tentang proposal sebenarnya banyak sekali versinya, banyak sekali bentuknya yang dapat digunakan. Tetapi proposal ini meskipun banyak versinya harus disesuaikan dengan ini kebutuhannya untuk apa, kegiatannya untuk apa, memang harus disesuaikan dengan proposalnya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ada di dalam sebuah proposal, kemarin juga sudah kita bahas. Yang pertama yang harus ada dalam sebuah proposal itu adalah inti dari proposal itu sendiri. Yang pertama harus ada yang namanya latar belakang. Latar belakang ini penjelasan kenapa sih perlu diadakan, atau penjelasan tentang apa sih yang akan diadakan sebenarnya. Kemudian setelah latar belakang ada yang namanya dasar acuan. Dalam kegiatan ini apa yang menjadi acuannya? Mungkin contohnya dasar acuan dari kegiatan pameran seni rupa SMA Negeri 1 Batanghari adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap hasil-hasil karya seni rupa yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 10. Itu contohnya dasar acuannya, atau dasar acuannya bisa anggaran dasar dari SMA Negeri 1 Batanghari atau peraturan dan lain sebagainya. Itu dasar acuan kenapa kok dilaksanakan, mau dibuat yang namanya kegiatan pameran seni rupa. Yang ketiga jelas ada tujuan. Tujuannya apa pameran ini? Kemarin sudah dijelaskan ada 3 tujuan pameran seni rupa. Yang pertama itu adalah sosial kemanusiaan, yang kedua komersial, dan yang terakhir itu ada tujuan yang namanya tujuan pendidikan. Jelas-jelas ini tujuannya untuk tujuan pendidikan. Tujuan ini nanti mencakup lagi juga temanya apa. Tuh. Selanjutnya yang harus ada juga hasil dan dampak.
Jadi hasil dari pameran ini serta dampaknya apa, mungkin bisa dijelaskan di situ bahwa hasilnya di sini meningkatkan kreativitas siswa-siswi kelas 10. Kemudian dampaknya kan dapat apresiasi nih, atau bahkan mendapatkan penilaian dari para pengunjung dari pameran tersebut. Oke, selanjutnya harus ada tema. Kemarin sudah kita bahas juga, ada tujuan, harus ada temanya nih. Tema itu untuk memperjelas tujuan dari pameran tersebut. Kemudian waktu dan tempatnya juga harus tercantum di sana, harus tercantum jadwalnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, harus tercantum dengan jelas dalam sebuah proposal pameran. Kemudian sebenarnya apa sih pentingnya proposal ini dibuat? Kenapa kita harus membuat sebuah proposal kegiatan pameran seni rupa? Yang pertama, tujuan dibuatnya proposal itu adalah untuk mendapatkan izin. Ketika kita ingin mengadakan sebuah kegiatan, kita perlu proposal supaya mendapatkan izin dari pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk bisa mengizinkan kegiatan ini berlangsung. Kedua, jelas untuk segi keamanan, jadi nanti ada penanggung jawabnya dari kegiatan ini. Setelah mendapatkan izin, ada keamanan bahwa kita sudah mendapatkan izin, ini loh izinnya dari pihak yang berwenang. Kalau di sekolah jelas kita meminta izin kepada pihak kepala sekolah, nanti kepala sekolah akan menjamin keamanan kegiatan pameran yang dilaksanakan. Yang ketiga, proposal ini juga digunakan untuk menggalang dana atau mencari sponsorship untuk bisa terlaksananya pameran yang kita laksanakan. Yang ketiga, jelas untuk memberitahuan kepada orang tua, wali murid bahwa akan diadakan sebuah pameran. Siapa tahu nih ada wali murid yang ingin datang ke sekolahan, kemudian melihat pameran, melihat hasil karya seni dari anaknya. Yang kemudian selanjutnya ini juga bisa dilakukan untuk publikasi kepada media pers supaya dapat meliput kegiatan yang dilakukan. Oke, setelah proposal pameran, kita akan membahas bahwa materi pameran seni rupa itu ada yang namanya kurasi pameran. Nah, biasanya kurasi ini menjadi tugas dari seorang kurator atau guru atau siswa yang berbakat dalam menulis kritik. Jadi kurasi itu intinya tulisan terkait karya seni yang ditampilkan, tulisan yang memberikan gambaran, tulisan yang memberikan informasi terkait hasil-hasil karya seni yang ditampilkan dalam pameran seni rupa tersebut. Jadi kurasi ini nggak boleh ngawur, kurasi ini nggak boleh ngasal, kurasi ini harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang ngerti, kemudian dia memiliki bakat atau dia seorang kurator. Kurator itu orang yang melakukan penilaian terhadap sebuah hasil karya seni. Jadi dia ngerti benar tentang karya seni yang dihasilkan. Jadi kurasi ini biasanya menuliskan tentang berbagai faktor, baik keunggulan maupun kekurangan. Biasanya sih lebih kepada keunggulan sih. Jadi keunggulan pameran karya seni yang ditampilkan itu apa sih, keunggulan dari hasil karya seni yang ditampilkan itu apa sih. Kemudian ini juga menampilkan sebenarnya kreativitasnya di mana, itu maknanya apa sih. Nah, ini menjadi tugas kurator untuk menulis kurasi, jadi menuliskan penilaian terhadap faktor-faktor keunggulan dari pameran atau hasil karya seni yang dipamerkan. Selanjutnya, dalam sebuah pameran seni rupa, dari pameran seni rupa kita juga harus menyediakan yang namanya aktivitas diskusi. Jadi aktivitas diskusi di sini kita harus menyediakan tempat, harus menyediakan pemateri. Nah, pematerinya itu biasanya orang yang ahli dalam pameran karya seni, di mana tujuannya di sini itu sendiri bentar.
Ini tujuannya. Jadi tujuan dari pameran karya seni ini adalah sebagai ajang evaluasi. Tapi jadi evaluasi di sini adalah kritik masukan terhadap hasil karya seni yang dibuat oleh seniman. Oke, jadi di sini sebagai bahan evaluasi. Selain sebagai bahan evaluasi, di sini juga sebagai bahan untuk seorang seniman itu bisa menyampaikan gagasannya, menjelaskan terkait ide yang dia tuangkan dalam karya seni yang ditampilkan. Jadi tujuannya itu evaluasi, tapi juga sebagai ajang untuk menyampaikan gagasan dia terkait karya seni yang dibuat. Jadi sebagai pemateri utama biasanya itu tadi kurator, orang yang melakukan kritik terhadap sebuah karya seni, atau orang-orang lain yang dianggap dia ini memang memiliki keahlian, memiliki kemampuan di dalam bidang karya seni rupa. Kemudian saat aktivitas diskusi ini menjadi tugas dari seksi notulen, seksi tadi ada seksi dokumentasi publikasi, di mana dia mencatat, di mana dia memoto, memvideokan atau memfilmkan, di mana ini menjadi salah satu kepentingan keperluan dari panitia diskusi, di mana nanti ini hasilnya bisa dipublikasikan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya nilai pameran. Aktivitas pameran seni rupa itu merupakan bagian akhir dari sebuah kegiatan rangkaian pembelajaran. Jadi sebenarnya dalam rangkaian pembelajaran ada tugas suruh membuat karya seni, rangkaian akhirnya itu memamerkan, menampilkan hasil-hasil karya seni dari para peserta didik kepada warga sekolah. Jadi supaya nanti itu tadi dapat apresiasi, mereka dapat menampilkan, dapat menjelaskan berbagai kreativitas yang ditemukan. Sebenarnya nggak hanya sekedar itu. Yang lebih penting di sini adalah dalam pembelajaran seni rupa, pameran itu sebenarnya untuk dapat melatih kemampuan siswa dalam kerjasamanya, di mana tadi dalam panitia, bagaimana panitia itu bisa bekerja sama dengan baik supaya kegiatan yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Kemudian tujuannya adalah supaya kalian bisa dapat berorganisasi, berpikir secara logis, bekerja efisien, tepat, efektif dalam segala hal yang kalian bisa dapatkan dalam ketika kalian melaksanakan pameran seni rupa. Dan nantinya sebenarnya dalam pembelajaran, kalau semua rangkaian kegiatan yang kalian lakukan itu berjalan dengan baik, tentunya akan mendapatkan penilaian atau penambahan penilaian sebagai nilai akhir kalian di dalam pelajaran seni budaya. Oke, mungkin itu saja terkait pembahasan kita terkait materi pameran seni rupa atau melaksanakan pameran seni rupa. Jadi silahkan nanti kalian pelajari lagi, kalian dalami lagi tentang materi pameran seni rupa. Jika mungkin ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke saya melalui chat WA atau ketika bertemu saya langsung disukan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.